Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya bersama Pak Dery. Oke ya, ini Bapak akan mencoba menjelaskan materi sebelumnya yang menggunakan PowerPoint di WA. Sekarang coba menggunakan video ya. Mudah-mudahan lebih mudah dimengerti. Sebelum mengerjakan akuntansi itu rumusnya cuma satu ya, aktiva sama dengan pasiva. Nah, si pasiva ini terdiri dari utang dan modal. Itu yang disebut dengan pasiva. Jadi ada utang dan modal. Kemudian kita harus ingat aktiva itu ada 4 macam. Ada aktiva lancar, ada aktiva tetap, ada aktiva tetap tidak berwujud, dan ada investasi jangka panjang. Hanya biasanya dalam persamaan akuntansi yang akan kita kerjakan nanti, aktiva tetap tidak berwujud dan investasi jangka panjang itu nggak akan muncul. Yang muncul cuma aktiva lancar, aktiva tetap aja. Nah, yang kemarin itu banyak yang salah membedakan antara perlengkapan dengan peralatan. Bedanya apa? Perlengkapan motor gandeng. Nah, perlengkapan itu contohnya adalah barang-barang yang habis kurang dari setahun. Contoh tinta, printer, isi pulpen, ballpoint, kertas, dan lain sebagainya. Kalau aktiva tetap yang habisnya lebih dari setahun, contoh mobil, motor, sepeda, printer, komputer, meja, kursi, apapun yang nggak akan habis dalam jangka waktu setahun, kecuali musibah ya, dibakar, dicuri, dan lain-lain, itu beda kasus. Jadi dia nggak akan habis dalam jangka waktu setahun. Itu bedanya peralatan dan perlengkapan. Oke, kita langsung saja mulai ke persamaannya. Ini soal kemarin itu Bapak buat pertama-tama Bapak buat dulu kolom terdiri dari kolom aktiva, utang, dan modal. Itu ya, kolomnya cuma 3 itu saja dulu. Kemudian baru kita lihat ke kolom tanggal. Ada tanggal 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, kemudian ini tanggalnya sesuai tanggal transaksi. Kita masuk ke transaksi yang terjadi. Juni tanggal 1, Armandoni itu punya saldo awal kas sebesar 14.650. Berarti kita cek dulu ada berapa akun yang akan terjadi. Ada kas 1, ada piutang 2, ada peralatan 3, ada utang 4, dan yang kelima ada modal usaha. Oke, kita lihat dulu yang pertama. Saldo awal kas sebesar 14.600. Dari kata-katanya sudah jelas saldo awal kas, berarti ini adalah namanya apa? Namanya itu pasti dia berupa kas. Besarnya berapa? Besarnya 14.650. Kita tinggal masukkan saja si 14.650 ini ke tanggal 1. Tanggal 1 adalah 14.657. Yang berikutnya ada piutang. Nah, kita lihat di yang bagian ini, piutang itu termasuk ke dalam aktiva ya. Piutang ini masuk ke dalam aktiva. Maka kita tulis lagi, karena kolomnya belum ada, maka kita tulis di kolom bikin baru, namanya adalah piutang. Besarnya berapa? Besarnya adalah 6.500. Maka kita tinggal memasukkan 6.500 saja. Dan berikutnya ada apa? Peralatan 7.500. Karena belum ada, kita masukin lagi kolom baru, namanya adalah peralatan, besarnya 7.500. Oke, kemudian ada utang usaha 5 juta. Maka kita masukkan si utang usaha ini berapa? 5 juta ke sini ya. Tulis, karena berupa utang usaha, maka kita tulis utang usaha berapa? 5 juta. Dan yang terakhir ada modal. Berapa modalnya? Adalah 23.600. modal usaha 5 juta. Oke, kemudian ada utang usaha 5 juta. Maka kita tulis utang usaha berapa? 5 juta ke sini ya. Tulis, karena berupa utang usaha, maka kita tulis utang usaha berapa? 5 juta. Dan yang terakhir ada modal 23.600. modal usaha 5 juta.
kita tulis 23.650.000. Itu selesai untuk transaksi tanggal 1. Cuman segitu aja ya, selesai. Nah, kemudian untuk transaksi tanggal 2 kita lihat diselesaikan pekerjaan jasa langganan sebesar 6.750.000 dengan pembayaran 3.750 secara tunai. Artinya apa kalau secara tunai? Berarti dia membayar secara cash kepada siapa? Kepada kita. Nah, maka tinggal kita tulis. Berarti karena ini tunai diterima oleh kita secara langsung, berapa nilainya? Nilainya adalah 3.750. Nah, di kemarin itu banyak yang bikin akun baru namanya pekerjaan jasa. Itu nggak ada ya di sini, di akun ini nggak ada yang namanya akun pekerjaan jasa, nggak ada. Justru bukan itu yang kita perhatikan, nanti dia itu bakal ngapain dari pekerjaan itu, menghasilkan apa, menghasilkan uang kan, berarti masuk ke dalam kas. Dan sisanya di lain waktu. Sisanya di lain waktu artinya jadi apa itu? Artinya sisanya itu berapa? 3 juta itu akan menjadi utang. Berapa? Besarnya 3 juta. Nah, berapa? Karena akun aktiva sama dengan pasiva, maka pendapatan tadi yang tunai dan piutang itu akan menjadi modal usaha sebesar 6.750.000. Itu untuk transaksi tanggal 2 selesai. Kemudian kita lihat transaksi tanggal 4. Diterima sebagian tagihan dari pelanggan. Artinya apa? Kita menerima uang berapa? 3.500.000. Maka kita tulis nih, karena kita menerima uang, maka otomatis kita akan mendapatkan tambahan kas sebesar 3.500.000. Kemudian yang berikutnya, karena dapat uang, otomatis modal kita juga akan bertambah. Selain masuk ke kas, dia juga akan masuk ke modal usaha sebesar 3.500.000. Berikutnya, dibayar biaya lain. Nah, dibayar biaya lain artinya apa? Kita mengeluarkan uang ke siapa? Ya ke siapa aja. Namanya juga biaya lain, ke siapa aja. Sebesar 325. Masukkan ke dalam kolom ini. Karena kita mengeluarkan uang, maka uang kita akan berkurang sebesar minus 325.000. Oh sorry, ini masuk ke modal ya. Ya, sorry, salah ngetik aja. Nah, selain masuk ke aktivasi ini, karena modal dia kita berkurang, maka ya di modal juga akan berkurang ya. Kemudian yang berikutnya, transaksi tanggal 9, dibeli perlengkapan dari PT Mulia 3.500.000 tunai dan sisanya kemudian 3.500.000 dengan cara dibayar tunai 1.500.000. Nah, ini yang dibayar tunai itu masuk ke kolom kas berapa? 1.500.000. Berapa? Sisanya akan menjadi utang usaha sebesar 2 juta. Dari sini ya, sisanya dibayar kemudian itu akan jadi utang sebesar 2 juta. Nah, karena kita membeli perlengkapan, otomatis muncul aktiva baru namanya perlengkapan. Belum ada kan, kita bikin aktiva baru perlengkapan. Di sini perlengkapan nilainya berapa? Nilainya di total ya 3.500.000. Ini muncul di sini tanggal 9, 3.500.000. Nah, karena kita bayar
kas